Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sarahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas A, semester 6, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sudan dan Rapam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi tentang proses manajemen strategik dengan mata kuliah Manajemen Strategik oleh Bapak Sapri Esos MSI. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, itulah tadi perkenalan dari kelompok 2. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk mempresentasikan materinya. Tentang pengertian organisasi berkinerja tinggi. Jadi organisasi berkinerja tinggi adalah organisasi yang mampu mengkreasi pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Pengetahuan yang dihasilkan adalah pengetahuan yang bersifat kontekstual karena khusus deklarasi untuk kepentingan masyarakat tersebut. Ciri-ciri organisasi berkinerja tinggi. Yang pertama, mempunyai arah yang jelas untuk ditempuh, dan yang kedua, tersedianya tenaga-tenaga yang berpengalaman dan keterampilan yang tinggi disertai semangat kewirausahaan. Yang ketiga, manajernya membuat komitmen kuat pada suatu rencana aksi strategik, dan yang keempat, memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya efektivitas dan produktivitas yang meningkat, dan yang terakhir, berusaha memahami persyaratan-persyaratan internal apa yang harus terpenuhi agar implementasi strategi berhasil. Tahapan proses manajemen strategik. Yang pertama, perumusan misi organisasi. Kedua, penentuan profil organisasi. Ketiga, analisis dan pilihan strategik. Keempat, penentuan strategi induk. Kelima, penentuan strategi operasional. Keenam, penentuan sasaran jangka pendek seperti sasaran tahunan. Ketujuh, perumusan kebijakan. 8. Pelembagaan strategi. Ke-9, penciptaan sistem pengawasan. Ke-10, penciptaan sistem penilaian. Dan penciptaan sistem umpan balik. Perumusan misi untuk diemban. Suatu organisasi didirikan untuk mencapai tujuan tertentu yang kemudian menentukan arah yang akan ditempuh oleh organisasi. Sarana dan prasarana yang diperlukan, produk apa yang akan dihasilkan, dan siapa yang akan menjadi penggunanya. Pengertian misi. Pengertian misi maksud dan kegiatan utama yang membuat organisasi memiliki jati diri yang khas dan sekaligus membedakan dari organisasi lain yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis. Misi sebuah organisasi. Misi sebuah organisasi mengandung pertanyaan tentang filsafat bisnis yang dianut oleh manajemen puncak, memberikan gambaran tentang citra yang ingin diproyeksikan agar dikenali oleh berbagai pihak yang berkepentingan, mencerminkan pandangan organisasi tentang dirinya sendiri, bidang usaha yang ditekuni atau produk andalan perusahaan, dan kebutuhan pelanggan atau pengguna jasa yang ingin dipuaskan oleh perusahaan. Yang ingin dicapai melalui rumusan misi: pertama, adanya kesamaan persepsi tentang maksud keberadaan organisasi. Kedua, sebagai motivasi bagi penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana, tenaga dan waktu yang dimiliki oleh perusahaan secara efisien dan efektif. Ketiga, adanya gambaran skala prioritas yang dianut oleh para pengambil keputusan strategis. Yang keempat yaitu adanya petunjuk tentang iklim organisasi yang akan dibutuhkan, dikembangkan, dan dipelihara dalam organisasi. Yang kelima, bermanfaat bagi mereka yang mempunyai wawasan yang sama dengan manajemen organisasi sebagai bahan pertimbangan meniti karakter. Yang keenam yaitu sesuatu yang tidak dapat berdiri sendiri karena
ia digali dari tujuan yang ingin dicapai dan diikuti oleh berbagai langkah dalam proses manajemen strategi. Rumusan misi dan cakupannya. Yang pertama, jika seorang usahawan memutuskan untuk menginvestasikan modalnya, yang diharapkan adalah perusahaan akan menghasilkan produk tertentu. Kedua, adanya keinginan untuk memuaskan segmen konsumen atas produk yang dihasilkan oleh perusahaannya. Ketiga, adanya upaya untuk memanfaatkan produk teknologi yang menghasilkan barang atau jasa. 4. Adanya keinginan untuk menghasilkan produk dengan mutu yang tinggi dengan harga yang terjangkau oleh segmen masyarakat tertentu. 5. Tergambar filsafat bisnis yang akan diterapkan sedemikian rupa sehingga mampu meraih kepercayaan berbagai pihak. 6. Adanya bayangan tentang citra perusahaan yang hendak diproyeksikan kepada pihak eksternal perusahaan. Itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.